teman-teman, selamat datang di program Mengenal Dunia Serangga. Di sini kita akan belajar segala sesuatu tentang kehidupan serangga. Kita akan belajar tentang habitat atau tempat tinggalnya, ciri-ciri umumnya, kebiasaan hidupnya, makanannya, sesuatu yang unik tentang binatang itu, dan sebagainya. Tawon sering terbang sambil mengeluarkan bunyi dengung dan mungkin membuat kita terganggu. Tetapi sebenarnya tawon adalah serangga yang berguna. Tanpa tawon, hama tanaman akan semakin banyak. Kumbang hidup di mana-mana. Di kolam kecil, sungai, gurun, dan hutan. Jenisnya beraneka ragam, seperti misalnya bertanduk, moncong panjang, dan bercahaya. Kumbang bersayap dan dapat terbang. Ulat adalah tingkat larva dari kupu-kupu atau ngangak. Makanannya tumbuhan. Ulat menjadi kupu-kupu atau ngangak setelah menjadi kepompong. Ulat sering diserang oleh binatang pemangsa seperti burung dan laba-laba. Tapi, ulat punya senjata seperti bulu yang menyengat. Semut adalah serangga kecil, termasuk ordo Hymenoptera, yaitu ordo serangga yang mengalami metamorfosis sempurna seperti tawon dan lebah. Lalat. Ini adalah lalat. Dia makan dari barang-barang yang sudah busuk. Ada beberapa lalat yang menghisap darah. Mata lalat terdiri dari ribuan bulatan yang merupakan sel penglihat. Lalat adalah binatang yang sangat kotor. Tidak seperti serangga terbang yang lain, lalat hanya mempunyai sepasang sayap. Ngengat. Ini adalah ngengat. Serangga ini bergerak mendekati cahaya matahari dan bulan, sehingga kadangkala ngengat ini terbang mengelilingi lampu. Ngengat tidur pada siang hari. Dengan bentuk tubuhnya yang menyerupai daun, dia dapat mengelabui musuh-musuhnya. Belalang. Ini adalah belalang. Makanannya daun dan bunga. Belalang mempunyai 5 biji mata. Belalang juga mempunyai antena sebagai alat peraba yang peka. Ia dapat melompat 200 kali panjang tubuhnya. Kupu-kupu adalah serangga bersayap. Ia mempunyai sayap yang berwarna-warni dan tubuh yang tipis. Makannya madu dari bunga. Spesies kupu-kupu adalah yang terbanyak setelah kumbang. Kupu-kupu mengalami 4 tahap siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa. Tahap perubahan ini disebut metamorfosis sempurna. Ini adalah telur dari kupu-kupu yang baru menetas. Ini adalah ulat dewasa. Setelah saatnya tiba, dia menjadi kepompong dengan membungkus dirinya dengan selongsong. Kepik sejati. Kepik memiliki jenis yang beraneka ragam. Ada yang hidup di air, di daun, maupun di daratan. Semua kepik menghisap binatang-binatang busuk yang telah mati sebagai makanannya. Cacing. Sebenarnya, cacing bukanlah bangsa serangga, tetapi para ahli menyimpulkan bahwa serangga dan cacing dulunya satu kerabat. Beda antara cacing dengan serangga ialah hanya pada tubuhnya yang lunak. Dinosaurus.
Kata dinosaurus berarti kadal yang mengerikan. Ia termasuk reptil seperti kadal, kulitnya bersisik dan ia bertelur. Bedanya, kakinya tumbuh langsung di bawah tubuh, tidak seperti reptil lain yang tumbuh di sisi luar tubuhnya. Dinosaurus terbesar tidak membahayakan karena mereka herbivora. Beratnya mencapai 80 ton, sama seperti 12 kali gajah Afrika. Karnivora terbesar adalah Tyrannosaurus Rex yang ganas. Dinosaurus adalah reptil darat yang menghuni bumi lama sebelum manusia ada. Ular. Panjang ular yang terkecil hanya beberapa sentimeter, sedangkan yang lainnya mencapai lebih dari 9 meter. Anaconda dan piton adalah ular terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai 10 meter lebih, tetapi mereka tidak berbisa. Ular berjalan dengan menyeret tubuhnya yang bersisik dengan membuat gerakan berbelok-belok yang asimetris dan lancar. Ular berbisa biasanya memiliki warna yang sangat mencolok. Selama masa hidupnya, ular mengganti kulitnya beberapa kali. Katak. Katak adalah hewan amfibi. Maksudnya, dapat hidup di dua alam, yaitu ketika masih menjadi berudu dan hidup di air, dia bernapas dengan insang. Dan setelah tumbuh kakinya, insangnya tidak terlihat lagi dan menjadi paru-paru. Bunglon. Reptil ini adalah makhluk yang paling terkenal karena kemampuannya untuk berubah warna sesuai dengan warna lingkungan di sekitarnya. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di muka bumi yang menakjubkan. Panjangnya mencapai 3 meter dengan berat antara 70 sampai 90 kg. Mereka tersebar di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca, serta beberapa pulau kecil di Selat Sumbawa dan Flores. Buaya. Makanan utama buaya adalah ikan. Namun, mereka juga dapat memakan rusa dan kera. Bahkan kadang-kadang mereka juga memakan manusia. Kura-kura. Kura-kura atau penyu termasuk ke dalam kelompok Reptilia purba. Jenis-jenis kura-kura atau penyu di Indonesia diantaranya penyu Bromo, penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik, dan sebagainya. Penyu datang ke pantai untuk bertelur di pantai yang berpasir. Penyu bertelur sebanyak 100 lebih dengan bentuk seperti bola pingpong. Harapan hidup bagi telur atau penyu yang baru menetas sangatlah kecil, karena dimangsa babi hutan, biawak, dan terutama manusia.